Legenda Prabu Siliwangi. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalaran, Raja Kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa Cinta. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh hati kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah siswa yang cerdas dalam hal kesusastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencaksilat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni peran dan panahan. Seorang tokoh di dalam kerajaan berniat jahat menggulingkan Raja Anggalarang dan akhirnya berhasil membunuhnya dan merebut tahta. Sementara Pangeran Jayadewata diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan bahkan menjadi sinting. Pangeran yang sakti, namun kurang waras ini, kemudian berkelana ke penjuru negeri menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Akhirnya, Ki Gedeng Sindangkasir, kepala desa Sindangkasir, berhasil menjinakkannya. Berkat cintanya Ambedkasir, putri Ki Gedeng, sang pangeran, akhirnya berhasil disembuhkan dari sakit ingatannya. Pangeran Jayadewata kemudian mengawini Nyi Ambedkasir. Kemudian, Pangeran Jayadewata berhasil menghimpun dukungan rakyat dan berhasil menuntut kembali haknya atas tahta kerajaan Sunda. Harimau Siliwangi. Tradisi Sunda mengaitkan Prabu Siliwangi dengan satwa mistis harimau juga macan hitam dan putih yang dianggap sebagai satwa gaib pengawalnya. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerbu Dayau ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam, namun dia juga enggan melawan tentara Muslim menyerbu dari Cirebon, karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Menurut kisah rakyat, setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang Raja Ngahyang menghilang atau moksa menjadi hyang atau roh keduaan. Konon dia berubah menjadi satwa mistis berwujud harimau suci. Sementara kisah lain menyebutkan bahwa sang raja menghilang di leuweung hutan Sancang di dekat Laut Selatan di Kabupaten Garut. Pada abad ke-17, lebih dari 100 tahun setelah runtuhnya kerajaan Sunda, kota Pakuan Pajajaran telah ditinggalkan penghuninya. Perlahan-lahan kota ini telantar, lapur, dan rusak ditelan semak belukar dan aneka tanaman tropis, sehingga berubah menjadi hutan lebat yang menjadi sarang harimau. Ekspedisi perdana oleh orang Belanda ke pedalaman Jawa Barat dilakukan pada tahun 1687 yang dipimpin Peter Scipio van Ostende. Dia membawa tim ekspedisi untuk menjelajahi hutan di selatan Batavia menuju bekas ibu kota Pakuan dan akhirnya mencapai Wingkops Bay kini Palabuhan Ratu. Salah satu anggota ekspedisi ini tewas diterkam harimau di daerah ini 2 hari sebelumnya. Scipio mendapat keterangan dari anak buah Letnan Tanuwijaya dari Sumedang, bahwa reruntuhan itu adalah bekas ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada 23 Desember tahun 1687, Gubernur Jenderal Johannes Kamfuis menulis laporan di bekas istana yang tanahnya ditinggikan. Dikat tablet prasasti batu tulis berwarna perak peninggalan Raja Pajajaran yang dikeramatkan. Kawasan ini dijaga oleh banyak harimau. Penampakan harimau juga dilaporkan oleh warga Kedung Halang dan Parung Ansana yang mengawal Scipio dalam ekspedisi ini. Mungkin peristiwa inilah yang menjadi sumber legenda lokal yang percaya bahwa Raja Pajajaran beserta segenap bangsawan Sunda dan pengawalnya telah berubah menjadi harimau mistis.